Kembali di Breaking News, pemirsa. Deddy Mulyadi saat bersaksi di sidang peninjauan kembali Saka Tatal di PN Cirebon menemukan banyak perbedaan keterangan saksi pada kasus pembunuhan Vina. Salah satunya adalah keterangan saksi Aep yang mengaku melihat terpidana mengejar korban. Karena di situ ada perbedaan pengakuan. Sampai hari ini baik terpidana maupun tetangga, karena masih banyak lagi di saya sumber yang belum saya tayangkan, baik tetangga, orang yang lewat, Teguh, Pram yang tidak ditahan ya, yang posisi bukan terpidana, mereka meyakini betul bahwa malam itu mereka tidur di rumah anaknya Pak RT. Yakin dia? Ya mereka yakin, jadi semua menyatakan yakin. Jadi keyakinannya bukan hanya terpidana. Orang yang tidak terlibat pidana pun yakin. Yang terakhir yang sampai ke saya nanti saya tayangkan adalah bekas ketua penyelenggara Agustusan. Karena dia melihat pagi-pagi anak-anak itu tidur di rumah Pak RT dari jendela rumahnya karena dia tetangganya. Lalu kemudian kalau menurut saudara saksi ya, kalau menurut saudara saksi Pak Deddy, hasil penelusuran Pak Deddy melakukan investigasi secara independen sendiri yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi, seluruhnya sudah hampir diwawancarai oleh Pak Deddy. Apa kesimpulan sedikit oleh Pak Deddy, artinya bahwa pandangan dari Pak Deddy, kasus ini seperti apa? Ya saya kan tidak boleh menyimpulkan, yang berhak menyimpulkan adalah majelis. Pandangan hati saya adalah ada ketidaksempurnaan di dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dari kasus ini. Ada ketidaksempurnaan, banyak fakta-fakta dan yang tidak dihadirkan secara sempurna. Keterangan apa yang disampaikan Aep kepada saksi Deddy dalam wawancara tersebut? Baik, saya jelaskan. Ya. Waktu saya mewawancarai Aep meyakinkan pada saya bahwa dia melihat terpidana mengejar Eki dan Vina menggunakan motor sebanyak 8 orang sebelumnya melakukan pelemparan. Dan dia melihat itu ketika dia sedang membeli rokok pada malam hari. Nah, kemudian saya jelaskan. Dari penjelasan Aep itulah saya penasaran. Ya. Karena Aep menyatakan bahwa dia membeli rokok pada malam hari, melihat anak-anak itu melakukan pengajaran. Walaupun dari pengejaran 8 orang itu bertentangan ketika Peggy Setiawan ditangkap. Karena apa? Tidak jadi 8, jadi 9. Kalau ditambah 2 DPO yang kemudian dihilangkan oleh Polda Metro, kemudian jadi 11. Polda Jabar jadi 11. Sebenarnya agak bertentangan. Kemudian saya datanglah ke SMP 11 pagi harinya. Ya. Kemudian saya mencoba berjalan. Pertama yang saya temui adalah warung nasi di depan seti mobil tempat Aep dan Dede bekerja. Ya. Kemudian dia mengatakan bahwa kami tidak menjual rokok. Dan jam 4 sore warung kami tutup. Kemudian saya mencoba lagi mencari penjual rokok. Ternyata penjual rokok yang tersisa yang buka malam hari di tahun 2016 itu ada satu penjual namanya Warung Madura. Ya. Jarak dari Warung Madura ke tempat yang tuduhan anak-anak kumpul itu kurang lebih waktu itu 120 meter. Ya. Nah, setelah itu sudah beberapa lama, lebih dari 1 bulan, pemilik Warung Maduranya bertemu dengan saya dan saya tanya, apakah Aep dan Dede pernah beli rokok? Waktu itu Aep aja saya tanya. Dia katakan memang ada, tetapi peristiwa pelemparan dan peristiwa pengejaran tidak pernah ada menurut yang punya Warung Madura, baik suaminya maupun istrinya. Apalagi jarak yang Warung Madura yang waktu itu ditunjukkan oleh Aep itu lebih jauh dibanding yang sekarang. Jaraknya hampir 150 meter. Ya. Apakah dari Warung Madura itu ke tempat 8 orang yang mengejar